Hai anak hebat, semangat pagi. Jumpa lagi bersama Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat semua, apa kabar kalian? Pak Guru harap semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang hak dan tanggung jawab. Tapi sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar materi ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi hak dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Setiap manusia memiliki hak. Hak asasi manusia yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Contoh, hak untuk hidup, hak mendapat perlakuan yang baik. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Setiap manusia adalah sebagai makhluk sosial. Jadi, kita harus menghormati dan melaksanakan hak yang kita miliki dengan penuh dengan tanggung jawab. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Kita mulai dari lingkungan rumah ya. Di lingkungan rumah, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak antara lain kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua, dan juga aktivitas lain di rumah. Di lingkungan sekolah, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak antara lain waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, faktor yang mempengaruhinya antara lain yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua adalah usia, dan yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Ini adalah faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Nah, sekarang kita cari tahu ya beberapa contoh hak yang dimiliki setiap anak. Kita mulai dari lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, hak yang dimiliki seorang anak antara lain yang pertama adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga lain. Bisa dari ayah, bunda, ataupun kakak. Yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, hak mendapatkan perawatan dari orang tua. Dan yang keempat adalah hak mendapatkan bimbingan. Nah, kita lanjutkan sekarang ke contoh hak seorang anak di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, setiap anak juga memiliki hak. Antara lain adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian, hak mendapatkan rasa aman dalam berteman, hak menggunakan sarana dan prasarana sekolah, dan juga hak mendapatkan bimbingan guru dalam belajar di sekolah. Nah, selanjutnya adalah hak dari seorang anak di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, anak juga memiliki hak. Antara lain, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak menikmati fasilitas umum. Nah, ini adalah beberapa contoh hak seorang anak, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Sebagai seorang warga negara, kita juga memiliki hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Di antaranya adalah setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang kelima adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat hak sebagai warga negara untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal berapa ya? Ada 3 pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2, dan juga pasal 29 ayat 2. Kemudian, hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tertuang di dalam pasal 28C ayat 1 dan juga pasal 31 ayat 1. Berikutnya adalah hak sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28D ayat 1. Berikutnya adalah hak sebagai warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Hak ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2 dan juga pasal 28D ayat 2. Berikutnya adalah hak sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat. Hak ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E ayat 3. Nah, demikian penjelasan materi tentang hak dan tanggung jawab. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.